Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Anakku kelas 8 yang pastor cinta dibanggakan. Lanjutkan part pertama. Kita lanjut SPLDV yang part kedua. Baik, untuk yang part kedua ini kita bahas SPLDV yang bentuk pecahan. Ya, kita lanjut ya, guys. Langsung ke contoh soal. Perhatikan ya. Nah, di sini soal yang pertama, perhatikan contohnya. Sebenarnya untuk penyelesaiannya masih sama dengan part pertama, yaitu menggunakan metode eliminasi dan substitusi. Atau silakan kalian juga bisa terapkan menggunakan cara lain yang dimana cara lain itu eh, pasti X yang diketahui ya, yang ditemukan. Oke, Pastor di sini hanya pakai eliminasi saja ya dan substitusi. Untuk mempersingkat waktu, perhatikan ya. Di materi ini tentunya SPLDV-nya ada bentuk pecahannya untuk memudahkan kamu dalam menyelesaikan penyelesaiannya mencari nilai X sama Y ya, penyelesaian itu ya. Maka si pecahannya itu kita sederhanakan ya. Atau kita bahasa lainnya adalah kita hilangkan ya si pecahannya. Baik. Pecahan pertama, X plus 2Y sama dengan 10 ini aman ya, karena tidak ada pecahannya. Ini sama kayak yang sebelumnya ya. Kita sebut SPLDV biasa lah ya, umumnya. Nah, ini yang buat kita harus merubah SPLDV pecahan, koefisiennya ya, kita masuk pecahan itu ya. Kita hilangkan ya menjadi sederhana ya, agar menjadi SPLDV biasa dengan cara kita kalikan dengan penyebutnya ya. Nah, di sini karena bentuknya adalah 1/2X min Y sama dengan min 1, maka kita kalikan dengan penyebutnya yaitu 2 ya. Penyebutnya 2. Jadi kita kalikan 2. Jadi kalikan 2 itu dari mana? Berdasarkan penyebut si pecahan yang ada di SPLDV ini. Oke, kita kalikan 2. Ya, dikalikan 2 itu bukan hanya yang pecahan saja. Di sini ada suku 1/2X ya. Tapi semuanya, yang di sini ada Y juga ya. Kita kalikan 2 juga. Nah, konstanta min 1 juga kita kalikan 2. Intinya kalikan 2 ini ke semuanya. Ini habis ya, ini sisanya 1. 1 kali 1 kali X adalah X. Ini min 2 kali Y adalah min 2Y. Dan 2 kali min 1 adalah min 2. Nah, sehingga yang tadinya 1/2X min Y sama dengan min 1 berubah menjadi bentuk SPLDV biasanya, yaitu X min 2Y sama dengan min 2. Terus kita apakan? Ya, tadi kita gunakan eliminasi dan substitusi untuk menentukan penyelesaian nilai X dan Y-nya. Langsung saja kita eliminasi. Ya, kita eliminasi persamaan pertama adalah X plus 2Y sama dengan 10. Kemudian X min 2Y sama dengan min 2. Ya, seperti biasa mengeliminasi, cek ada yang sama tidak. Kemudian perhatikan tanda positif negatifnya, apakah sama tanda atau berbeda tanda. X sama-sama positif ya, dan angkanya sama. Begitupun Y, variabel Y, angka juga sama-sama 2. Nah, ini bebas aja nih. Mana yang mau kamu eliminasi ya. Pak Sur mau eliminasi yang X saja ya. Di sini X-nya sudah sama-sama positif 1 dan sama tanda ya, sama-sama positif. Maka kalau sama tanda, kita ambil yang pengurangan. Ingat ya, kalau sama tanda, kamu ambil yang pengurangan. Maka ini tereliminasi, hilang. Yang di atas positif 2Y, dikurangin yang di bawah min 2Y. Sama dengan 10 dikurang min 2. Maka ini 2Y positif 2Y. Positif negatif dengan negatif jadi positif ya. 10 positif 2, negatif dengan negatif ya.
Jadi 4Y tambah 12, ininya 10 tambah 2, Y sama dengan 12 per 4, sedangkan nilai Y-nya adalah 3. Nah, jika teman-teman mau menggunakan cara lain, silakan. Di sini nanti ada angka 1, 2, dan 10. Ya, kemudian angka yang selanjutnya yang ini ya. Yang di sini ambilnya kamu 1, min 2, dan min 2. Dan nanti hasilnya adalah yang nilai X-nya ya. Kemudian substitusikan ke seperti biasanya. Nah, ini kita lanjutkan aja dengan cara eliminasi. Baik, dengan cara eliminasi kita sudah dapat nilai Y-nya 3. Maka untuk X-nya kita substitusikan nilai yang Y yang sudah kita dapat itu 3 ke persamaan yang di sini ya. Ya, yang di sini kita ambil salah satunya saja. Ya, bebas saja mana yang menurut kamu mudah. Kita ambil yang di atas saja. X plus 2Y sama dengan 10. Tetap X-nya plus 2. Ya, Y-nya kita substitusikan dengan nilai 3 sama dengan 10. Maka X plus 6 sama dengan 10. Maka X sama dengan 10 dikurang 6. Karena positif 6 pindah ruas negatif, maka X-nya sama dengan 4 ya. Jadi hasil penyelesaian dari kedua persamaan tersebut yaitu dengan nilai X-nya 4 dan nilai Y-nya adalah 3 ya. Nah, seperti itu ya. Jadi sama saja sih sebenarnya dengan materi yang pertama. Part pertama hanya saja di sini kamu harus merubah dulu yang pecahannya menjadi bentuk biasa seperti ini. Silakan tadi Pak bilang ya, kalau mau menggunakan cara lain, tentukan X-nya, kemudian Y-nya dengan substitusi. Jadi kamu tidak perlu menggunakan eliminasi. Ya. Di part pertama sudah saya jelaskan cara lain itu. Silakan bisa diterapkan di bentuk pecahan juga. Tapi jangan lupa pecahannya dihilangkan dulu ya, biar lebih mudah seperti itu. Nah, kita lanjut ke soal selanjutnya. Ya, ini juga sama ada pecahan. Hanya saja pecahannya ada 2 ya. X-nya koefisiennya pecahan 1/3. Koefisien dari Y juga pecahan yaitu 1/2. Persamaan pertama tidak pecahan, aman saja. Nah, yang pecahan ini kita rubah 1/3 X tambah 1/2 Y sama dengan 5. Nah, kalau yang tadi saya jelaskan kan kalikan dengan penyebutnya. Sama saja. Hanya saja karena penyebutnya ada 2, kamu perhatikan penyebutnya yang pertama yang dari X adalah 1/3, berarti penyebutnya 3. Yang di sini yang Y penyebutnya adalah 2. Maka kamu kalikan berapa? Nah, cara mengalikannya agar cepat selesai, yaitu kamu kalikan KPK. Ya, KPK dari berapa? Dari penyebutnya, yaitu 3 dan 2. Nah, KPK 3 dan 2, masa nggak hafal sih? Ya, KPK 3 dan 2 adalah 6 ya. Coba dicek. Nah, maka 6 ini dapat dari mana? Berdasarkan penyebut dari pecahan itu, yaitu KPK-nya. Maka langsung saja kita kalikan 6. Yang suku seperti X kita kalikan 6. Yang suku 1/2Y juga kita kalikan 6. Yang konstanta juga kalikan 6. Artinya kamu kalikan semua ya dengan 6. Kita coret. 6 dengan 3 ini dibagi, kita coret itu sisanya 2. Maka 2 kali 1 kali X adalah 2X. Nah, ini maaf nih 6 harusnya nih ya, bukan 3. Nah, ya kita coret, sisanya adalah 3. 3 kali 1 kali Y adalah 3Y. 6 kali 5 adalah 30. Sehingga bentuk dari pecahan yang ini, persamaan linear dua variabel yang pecahan ini, maka menjadi bentuk yang umumnya seperti ini. 2X plus 3Y sama dengan 30. Nah, ini yang kita gunakan untuk menyelesaikan nilai X sama Y-nya. Jangan lupa gunakan eliminasi. Oke, untuk eliminasinya yang pertama persamaan X min-nya sama dengan 0. Di sini yang kedua ada 2X
plus 3Y sama dengan 30. Biasa kita cek nilai X sama Y-nya angkanya sudah sama atau belum. X-nya beda, di sini 1, sini 2. Y-nya juga beda, di sini 1, sini 3. Maka perlu kita kalikan. Kita kalikan sepakat X-nya saja yang kita buat agar sama. Di sini 1, sini 2. Supaya sama, KPK-nya adalah 1 dan 2 adalah 2. Otomatis supaya yang di atasnya 1 ini nilainya 2, karena KPK-nya kan 2 tadi ya, 1 sama 2 ya. Maka yang di atas kita kalikan dengan 2. Jadi tahu ya kenapa 2 ini muncul dikalikan 2, karena di sini kan 1. Supaya 2, ya 1 kali 2. Karena 2 itu KPK. Kita fokus agar sama ya KPK-nya gitu. Yang bawah kita cukup kalikan 1. Jangan lupa kalikan semua ya, sama kayak sebelumnya. Jadi ini kalikan 2 semua gitu ya. Bawah kalikan 1. Berarti yang di atas menjadi 2X min 2Y sama dengan 0. Yang di bawah menjadi 2X plus 3Y sama dengan 30. Kita kurangkan ya, karena 2X sama-sama positif. Sama tanda kita ambil pengurangan. Hilang. Yang di atas min 2Y dikurangin positif 3Y. Yang di atasnya 0, kita kurangin 30. Maka ini min 5Y. 0 kurang 30 adalah min 30. Y-nya adalah min 30 per min 5. Maka Y-nya adalah min bagi min jadi positif. 30 bagi 5 adalah 6. Nah, maka nilai Y-nya adalah 6. Nah, untuk mencari nilai X-nya, kita seperti biasa, setelah eliminasi kita gunakan substitusi. Nilai yang sudah kita dapat, di sini 6, substitusikan ke salah satu. Di sini ya, yang belum kita kalikan. Kita ambil yang di atas, X min Y sama dengan 0. X, Y-nya kita ganti dengan 6 ini ya. Jadi min 6 sama dengan 0. Maka X-nya sama dengan min 6, pindah ruas menjadi positif 6. Ya, jadi udah langsung hasilnya ya. Maka X-nya 6 dan nilai Y-nya adalah 6 juga. Oke, jadi cukup menggunakan metode ini ya, eliminasi dan substitusi dalam penyelesaian pecahan. Kalau kamu mau menggunakan cara lain untuk menentukannya, silakan saja. Yang sudah saya jelaskan di part pertama, cara lain itu adalah cara di mana yang pertamanya adalah X dulu yang didapatkan. Baru yang Y-nya bisa kamu cari dengan substitusi sama seperti ini ya. Sehingga kamu tidak perlu menggunakan eliminasi. Ya, kenapa pasal melakukan eliminasi selalu di sini? Karena dua metode ini selalu digunakan di pelajaran matematika ya. Jadi harus benar-benar dikuasai ini. Lanjut ya. Oke, nah nomor 3 nih. Di nomor 3 sama saja sebenarnya, hanya saja kedua persamaan ada pecahannya semua. Yang pertama X plus 1 per 2Y sama dengan 5. Ya, kita kalikan dengan 2. Karena hanya satu penyebut, yaitu 2 saja. Maka 2 kali X tambah 2 kali per 2Y sama dengan 2-nya juga kalikan dengan 5. 2 kali X, 2X, ini sisanya 1. 1 kali 1 kali Y adalah 1Y atau Y saja. Sudah 10. Nah, jadi yang pertama ini sudah bentuknya berubah menjadi 2X plus 5Y. Yang kedua, 1 per 3X min Y sama dengan min 3. Berarti kita kalikan dengan 3. Karena penyebutnya 3 ya. Maka 3 kalikan dengan sepertiga X min 3 kali Y sama dengan 3 kali min 3. Ini kita coret, sisanya 1 kali 1 kali X adalah 1X, 1X aja. Min 3 kali Y min 3Y sama dengan min 9. Nah, jadi maaf ini ya bener ya. Jadi X min 3Y min 9. Nah, dari dua persamaan yang sudah kita bentuk menjadi secara umum ini, dari soal yang tadinya ada pecahan, kita langsung
mengeliminasi untuk menentukan penyelesaiannya. Yang pertama adalah 2x plus y sama dengan 10. Yang kedua, x min 3y sama dengan min 9. Karena nggak ada yang sama, baik x sama y-nya, kita perlu kalikan yang x-nya ya. Kita dapati x-nya yang kita samakan. Di sini 2, yang bawahnya 1. KPK 2 dan 1 adalah 2. Sehingga supaya 2, yang atas kita cukup kalikan 1, yang bawah supaya 2 kita kalikan 2. Ya, maka ini 2x plus y sama dengan 10. Yang bawahnya kita kalikan 2 semua, ya kan? Jadinya 2x min 6y sama dengan min 18. Nah, ini sama-sama positif 2x, maka kita ambil pengurangan sama tanda ya. Kalau tandanya sama, kita ambil pengurangan. Yang di atas y, kita kurangin, yang di bawah min 6y. Kemudian 10 yang di atas, kita kurangin dengan min 18. Sehingga di y plus 6y sama dengan 10 plus 18. Maka ini menjadi 7y sama dengan 28. Maka y-nya sama dengan 28 kita bagi 7. Maka y-nya sama dengan 4. Nah, sudah selesai ya. Tinggal kita mencari nilai x-nya. Kita gunakan dengan metode substitusi. Substitusikan nilai y sama dengan 4 yang sudah kita dapat dari eliminasi ke salah satu persamaan yang ini ya, yang belum kita kalikan. Kalau Pastor lihat sih ini yang lebih mudah nih, yang bawah. Kalau kamu mau ambil yang atas juga boleh ya. X min 3y sama dengan min 9. X min 3, y-nya adalah 4. Ya, kita substitusikan nilai 4 ini, ganti y-nya dengan 4 ya. Min 9. X-nya sama dengan min 12. Min 3 kali 4 adalah min 12. 9 min 9. Sebentar, ini nanti terlihatnya 72 kalau terlihat nih. Ayo. Oke. 12 ya. Maka nilai X-nya, kita ruaskan min 12-nya menjadi positif 12. X-nya sama dengan positif 3. Nah, jadi pada intinya sama semua ya penyelesaiannya, hanya saja di pecahan ini kalian harus bisa merubah menjadi SPLDV biasa. Ya, dapat disimpulkan dari hasil ini penyelesaiannya adalah X-nya 3 dan nilai Y-nya 4. Tuh ya. Ya, kita lanjutkan soal selanjutnya. Nomor 4. Di sini dua-duanya pecahan dan ada dua penyebut ya. Yang pertama ada seper 2 dan seper 5. Di sini seper 2x, seper 5y sama dengan 1. Maka kita perlu kalikan KPK dari 2 dan 5. Yaitu KPK-nya 10. Silakan dicek ya. Maka kita kalikan 10 semua. Ya, dengan KPK itu ya. Agar pecahannya hilang ya. Yang ini sisanya adalah 5. Kali 1 kali X adalah 5X. Yang ini sisanya adalah 2. Kali 1 kali Y adalah plus 2Y. Dikalikan jadi 10. Nah, ini bentuk SPLDV umumnya ya, sederhananya ya, yang biasanya. Yang kedua, sepertiga X min seperlima Y sama dengan 4. Berarti kita kalikan penyebutnya, yaitu KPK-nya 3 dan 5. Ya, KPK-nya 35-nya 15 ya, silahkan dicek. Maka yang pertama kita kalikan 15 sepertiga X-nya. Kemudian min 15 juga kalikan seperlima Y-nya. Dan 4-nya juga kita kalikan 15.
Ini sisanya adalah 5 ya. Maka 5 kali 1x adalah 5x. Ini sisanya adalah 3 kali 1 kali y adalah min 3y. Ininya adalah 60. Nah, ini dari dua persamaan yang sudah kita rubah ini. Seperti biasa untuk penyelesaiannya, kita gunakan eliminasi ya. Yang pertama ada 5x plus 2y sama dengan 10. Kemudian 5x min 3y sama dengan 60. Nah, kebetulan ini udah sama nih, x-nya nih, sama-sama 5x dan tandanya sama-sama positif. Berarti kita ambil pengurangan sama tanda positif ya. Yang di atas positif 2y dikurangin yang bawah min 3y sama dengan 10, kita kurangin dengan bawah 60. Jadi 2y-nya menjadi plus 3y, ini berarti min 50. Berarti ini menjadi 5y sama dengan min 50. Maka y-nya sama dengan min 50, kita bagi 5 ya. Maka y-nya adalah min 10. Nah, untuk mencari nilai x-nya, kita substitusi nilai y yang sudah kita dapat, yaitu min 10. Bebas saja yang mana, kita ambil yang atas, misalkan 5x plus 2y sama dengan 10. Maka 5x tambah 2, y-nya adalah min 10, sama dengan 10. Ini tetap 5x plus 2 kali min 10 min 20 sama dengan 10, maka 5x-nya sama dengan 10 ditambah 20, karena min 20-nya pindah ruaskan jadi positif. Maka ini 5x-nya menjadi 30 sama dengannya, maka x-nya 30 dibagi 5. Ini x-nya sama dengan 6. Ya, dari sini dapat disimpulkan ya, hasil dari perhitungan ini mendapatkan nilai x dan y, di mana x-nya adalah 6 dan nilai y-nya min 10. Oke, itu ya. Kita lanjutkan soal ke nomor 5. Wow. Nomor 5 ini bentuknya pecahan, sama saja ya. Hanya saja di sini di atasnya ada 2 suku ya, dari pecahan yang sebelumnya. Ini misalnya 3 nih, penyebutnya di atasnya ada 2 suku, x min 2, 6 juga y plus 2, 4 x plus 4. Yang ini penyebutnya 2, di atasnya 2y min 1. Oke, nggak masalah. Yang penting perhatikan caranya nih ya. Kita rubah dulu yang ini. X min 2-nya per 3. Langsung aja ya, supaya tidak mengurangi space nih. Oke, ini kan penyebutnya 3 dan 6. Maka seperti biasa kalau dua penyebut cari KPK-nya ya. KPK 3 dan 6 adalah 6 ya. Maka ini kita kalikan 6 semua. 6 kali X min 2 per 3 tambah 6 kali Y plus 2 per 6 sama dengan 6 kali 2. Nah, jadi kali 6 karena dari KPK penyebutnya ya. 3 sama 6 KPK-nya 6. Nah, jangan lupa karena di sini penyebut per 3 ada X min 2, 2 suku, maka kita kurungin. Ini juga ada 2 suku, kita kurungin. Jadi kalau ada suku, suatu penyebut di atasnya ada suku seperti ini, jangan lupa 2 suku yang di atasnya dikurungin. Kita coret sisanya ada 2, kita coret sisanya 1. Berarti yang di atas sisa 2 kurung X min 2 tambah 1 kurung Y plus 2 sama dengan 12. Nah, manfaat pengurungan tadi adalah nanti supaya kamu paham, ini adalah operasi distributif atau kali pelangi gitu ya. 2 kali X adalah 2X, 2 kali min 2 min 4, tambah 1 kali Y adalah Y, 1 kali 2 adalah plus 2 sama dengan 12. Oke. Maka menyiksakan sebelah kiri 2X plus Y sama dengan 12. Min 4 kita pindah ruaskan ke kanan jadi positif 4. 2 kita pindah ruaskan ke kanan menjadi min 2. Sehingga 2X plus Y-nya menjadi 14 ya. Dari 12 tambah 4 tambah min 2.
Untuk persamaan yang kedua, sini penyebutnya 4 dan 2. 4 dan 2 kan KPK-nya 4 ya. Coba dicek. Karena KPK-nya 4, ya ini kita kalikan 4. Di 4 kita kalikan dengan X plus 4 per 4. Dikurangin 4, kita kalikan 2Y min 1 per 2 sama dengan 4 kali 1. Jangan lupa dikurungin. Di atas penyebutnya nih ada 2 suku. Kita coret. Sisanya 1. Kita coret. Sisanya 2 ya. Coret itu pembagian ya. 4 bagi 4, 1. 4 bagi 2 ya sisanya 2. Nah ini sisanya 1. X plus 4. Ini min 2-nya. 2Y min 1. Ininya 4 ya. Kita kalikan pelangi yang di luar kurungnya ini. 1 kali X adalah X. 1 kali 4 adalah 4. Min 2 kali min 2 kali 2X. Jadi min 4X. Min 2 kali min 1 jadi positif 2 sama dengan 4. Hati-hati ya, di sini ada negatifnya nih. Maka disebutkan min 2 kali 2X. Min 2X. Min 4X. Min 2 kali min 1 jadi positif 2. Maka di sini menyisakan X. Maaf, ini bukan X nih. Ini harusnya Y ya. Y. Y ya. Min 2 kali 2Y adalah min 4Y. Min 2 kali min 1 adalah positif 2. Jadi menyisakan X dan min 4Y sama dengan 4. Nah, min 4 ini positif 4 yang ini kita pindah ruaskan ke kanan menjadi lawannya itu min 4. Positif 2 pindah ruaskan ke kanan jadi min 2. Jadi X min 4Y sama dengan 4 kurang 4, 0, kurang 2 adalah min 2. Jadi ruas kiri itu kita hanya tersisa variabel X sama Y saja ya. Konstantanya ditaruh sebelah kanan semua, makanya dipindahkan. Positif 4 dan positif 2-nya menjadi min 4 dan min 2. Ya, sini udah dapat nih ya. Kita langsung ke eliminasi. Memang agak panjang ya. Di mana ada 2X tambah Y sama dengan 14 dan X min 4Y sama dengan min 2. Kita kalikan. X-nya kita samakan. Di sini positif 2 dan positif 1. Maka KPK-nya adalah 2 ya. 2 dan 1 KPK-nya adalah 2. Maka yang atas kita kalikan 1 supaya 2. Yang bawah ini 1 kita kalikan 2 supaya 2. Karena KPK-nya 2 ya. Maka yang kita kalikan 1 yang usah diapa-apakan sama. Tidak ada perubahan. Kalau kalikannya 1. Nah, kalau kalikan 2 coba cek operasikan. Jadi X kali 2 2X. Min 4Y kalikan 2 jadi min 8Y. Min 2 kali 2 adalah min 4. Operasinya karena sama-sama positif 2, sama tanda, kita ambil pengurangan, ini hilang. Kita coret, eliminasi. Atasnya Y, dikurang bawahnya min 8Y. Sama dengan 14, kita kurangkan dengan min 4. Nah, ini jadi positif ya. Yang juga sama jadi positif. Jadi ini 9Y, ini 18. Maka Y-nya sama dengan 18 per 9. Maka Y-nya adalah 2. Nah, gitu ya. Nah, untuk mencari nilai X-nya, kita perlu substitusi. Nilai substitusinya adalah Y-nya sama dengan 2. Substitusinya ke sini aja nih, yang gampang. Yang belum dikalikan ya, dan ambil yang bawah, yang kedua. X min 4Y sama dengan min 2. Kita ganti Y-nya dengan nilai yang sudah kita dapat, yaitu nilai Y-nya adalah 2 ya. Tuh. Nah, maka X-nya tetap min 4 kali 2 adalah min 8 sama dengan min 2. Ya, maka X-nya sama dengan min 2-nya ditambah 8. Karena min 8 min luas jadi positif. Maka X-nya adalah min 2 tambah 8 adalah 6. Maka dari hasil ini dapat disimpulkan nilai X-nya 6, nilai Y-nya adalah 2. Seperti itu ya, cara penyelesaian
Meskipun pecahannya seperti itu ya, utamakan hilangkan dulu bentuk pecahannya menjadi spell divi biasa seperti ini. Jadi penjelasannya sama aja kayak yang sebelumnya. Boleh menggunakan cara lain yang dimana X-nya dulu yang cari ya. Oke, selanjutnya adalah mencari nomor 6 ya, mencari variabel X sama Y, di mana nanti penyebutnya adalah seperti ini. Penyebutnya huruf. Ya, kalau sebelumnya kan pecahannya kan penyebutnya angka, jadi kita kalikan ya dengan KPK-nya atau dengan penyebutnya kalau cuma satu penyebut. Nah, di sini koefisien dari variabel X sama Y-nya penyebutnya di bawah ya. Tanggaplah ini penyebut atau variabelnya di bawah sebagai penyebut. Nah, ini kita langsung eliminasi aja. Caranya ya, perhatikan nih. Cara mengeliminasinya. Tidak ada menyamakan, tidak ada menghilangkan pecahan ya. Dengan dikalikan penyebutnya nggak ada. Jadi 5 per X ditambah 3 per Y sama dengan min 2. Persamaan keduanya 3 per X tambah 4 Y sama dengan min 5 per 6. Kita langsung eliminasi, tapi perhatikan angka yang di pembilang masing-masing variabel. Variabel X ini angkanya 5, variabel X yang di bawah angkanya 3, belum sama. Variabel yang di sini, yang di atas angkanya 3, variabel yang di bawah ini, persamaan yang kedua maksudnya, angkanya 4. Jadi 5, 3, 3, 4 nggak ada yang sama ya intinya ya. Maka kita perlu samakan dengan cara KPK seperti biasa. Dan seperti biasa X-nya aja yang kita samakan ya. Di sini 5 sama 3. 5 sama 3 KPK-nya adalah 15. Maka kita kalikan yang di atas 3. Yang bawah kita kalikan dengan 5 supaya sama. Yaitu KPK-nya 15 ya. Maka seperti biasa kalikan semua. Jangan lupa ya. Yang kalikan atasnya aja ya. 5 kali 3 adalah 15 per X tetap. 3 kali 3 adalah 9 plus 9 per Y. Min 2-nya kalikan 3 jadi min 6. Ini juga sama atasnya aja. Jadinya 15 per X plus 4 kali 5 adalah 20 per Y. Nah, ini kan ada min 5 per 6. Yang kalikan atasnya aja. Min 25 per 6 penyebutnya tetap. Kita eliminasi. Yang sama adalah 15 per X dengan 15 per X sama-sama positif. Sama tandanya, maka kita ambil pengurangan. Hilangkan. Yang di atas ada positif 9 per Y. Dikurangin. Yang di bawah positif 20 per Y sama dengan min 6. Yang di atas kurangin. Yang di bawah ini min ya. Min 25 per 6. 9 dikurang 20. Atasnya aja kita kurangi. 9 kurang 20 adalah min 11 per Y. Y-nya tetap ya. Per Y-nya jangan dihilangkan. Jadi yang dihitung atasnya aja. Nah. Ini kan 6. Ya. Sedangkan ini pecahan. Ini bilangan bulat. Ini pecahan. Kamu perhatikan pecahan di sini. Yang pengurang ini. Penyebutnya adalah 6. Supaya ini memiliki pecahan, ya, maka kita kalikan 6. Supaya pecahannya sama-sama per 6. Oke, 6 ini kita kalikan dengan penyebutnya. Maka 6 kali 6 adalah 36. Jadi min 6 kali 6 adalah 36. Kita kasih penyebutnya adalah 6. Kalau kamu ubah ke bilangan bulat kan 36 per 6, ya 6 kan. Gitu ya. Cara mudahnya adalah supaya ini pecahannya per 6. Kalikan dengan penyebut yang di sini. Di 6 kali 6 gitu ya. Maka ini yang ininya menjadi positif. 25 per 6. Oke, kenapa ini 6-nya menjadi 36 per 6? Supaya nanti bisa dijumlahkan. Karena harus sama-sama pecahan kan, menjumlahkan dan mengurangi bentuk pecahan itu. Oke, next ini ya.
Maka ini sisanya tinggal min 11 per Y, sebelah kirinya sama dengan, kita hitung ya, min 36. Ini negatifnya punya yang di atas ya. Min 36 tambah 25. Ya, min 11 ya. Min 36 tambah 25 itu min 11. Pernya 6. Oke. Nah, sekarang untuk menentukan mana hasil penyelesaiannya, ini kan bentuknya seperti ini ya. Pecahan gitu kan. Kamu perhatikan angka yang di atasnya dulu. Sudah sama belum? Ya, kalau kita lihat kan min 11. Sebelah kanannya juga min 11 atasnya. Nah, kalau sudah sama, ya sudah, berarti hasil nilai Y-nya di sini adalah ya sama-sama posisinya di bawah ya. Y-nya di bawah nih. Di sini yang di bawah adalah 6, maka nilai Y-nya adalah 6 itu sendiri. Tapi ingat ya, syaratnya pastikan atasnya sudah sama seperti ini nih, min 11 dan min 11. Maka hasilnya adalah Y-nya ya di bawah ya, yaitu yang 6. Oke, sekarang tinggal yang X, substitusi. Nah, substitusinya Y-nya adalah 6. Oke, dengan nilai Y6 kita substitusikan ke persamaan yang di soal ini ya, yang belum kita kalikan. Pilih salah satu saja. Saran Pak Asror, pilihnya yang pecahan nih, yang ini nih. Kalau yang per 2, min 2 ini khawatir kamu bingung, dirubah menjadi pecahan seperti yang di sini nih ya. Kita ambil yang 3 per X plus 4 per Y sama dengan min 5 per 6. Jadi saran pasar ambil yang SPLDV-nya semuanya pecahan nih, seperti ini. Berarti 3 per X tetap 4 per Y-nya adalah 6. Jadi Y yang di sini kita ganti dengan nilai 6 ini, min 5 per 6. Jadi 3 per X-nya tetap, biarkan saja. Min 5 per 6-nya tetap di sini. Hanya saja yang 4 per 6 tidak perlu kamu sederhanakan ya. Langsung kita pindah ruaskan ke kanan menjadi min, karena positif kan. Min 4 per 6. Tetap 3 per X. Nah, kita hitung nih. Min 5, min 4. Kita hitung atasnya aja. Min 5, min 4 itu min 9. Min 9 per 6. Nah, perhatikan nih. Kalau yang sebelumnya, ini udah sama. Jadi kamu langsung dapat nilainya. Sedangkan di sini, kamu perhatikan yang di atasnya ya. Di atasnya 3 sebelah kirinya. Sebelah kanannya adalah min 9 atau 9 lah ya. Ya, Pak, ini kan positif dan negatifnya ya. Nanti saya jelaskan ya. Ini beda tanda nih ya. Kalau ini sama-sama negatif, berarti langsung Y-nya 6. Oke, yang penting kita samakan dulu angka yang di atasnya. Supaya sama, yang sebelah kanannya ini, 9 per 6-nya, atau 9-nya ini, supaya sama-sama 3 dengan yang sebelah kiri, maka kita perlu membagi. Dibaginya dengan berapa supaya 3 9-nya? Ya kita bagi 3 dong, kan bisa. 9 bagi 3 kan 3. Yang bawahnya juga bagi 3 juga. Maka ini X-nya per 3, bukan X-nya. Maka 3 per X sama dengan, ini kan 9 bagi 3 kan 3. Jadi min 3 per 6-nya bagi 3 juga, jadinya 2. Nah, sama kan tadi atasnya? Sehingga di sini dapat disimpulkan, sudah sama-sama 3. Hanya saja bedanya, ini positif dan negatif. Tapi kamu perhatikan angkanya sudah sama-sama 3. Maka nilai X-nya berapa? Nilai X-nya ya, yaitu ini ya, 2. Hanya saja di sini kan positif, di sini negatif, beda tanda nih ya. Maka negatif ini nilainya yang X. Nah, gitu ya. Jadi kasih tanda negatifnya ya untuk nilai X-nya. Karena beda tanda sih, sisinya positif, sisinya negatif. Maka negatif yang di sini
jadikan hasil dari variabel X-nya. Kalau ini kenapa positif 6? Karena nilai 11-nya kiri kanannya sama-sama positif, sama-sama negatif. Kalau ini kan beda, kanannya positif, kirinya positif, kanannya negatif. Angka atasnya udah sama-sama 3, maka negatif ini jadikan hasil dari hitungan itu. Oke, jadi dapat simpulkan ya. X-nya adalah min 2, Y-nya adalah 6. Seperti itu ya. Hati-hati di materi ini, samakan dulu atasnya. Oke, untuk lebih memahami contoh yang terakhir dari soal yang sebelumnya. Kita langsung eliminasi ya, seperti biasa. Karena nggak bisa disamakan. Pecahan ini 4 per X plus 3 per Y sama dengan 5 per 3. 3 per X min 1 per Y sama dengan 1 per 6. Oke, nggak ada yang sama ya. Kita samakan yang variabel X-nya 4 sama 3 itu KPK-nya 12. Maka yang atas kita perlu kalikan 3. Yang bawah kita perlu kalikan dengan 4. Supaya KPK-nya 12. Yang di atas kalikan 3 semua. Yang bawah kita kalikan 4 semua ya. Maka 4 per X jadi 12. Per X plus 9 per Y. 5 per 3 jadi 15 per 3. Tetap dalam bentuk pecahan ya. Supaya nanti memudahkan dalam menghitung. Yang bawahnya 12 per X min 4 per Y sama dengan 4 per 6. Kita kalikan 4 semua. Kita eliminasi pengurangan karena sama-sama positif. 12 per X hilang. Yang atas adalah 9 per Y. Kita kurangi dengan min 4 per Y. Sama dengan di atasnya 15 per 3. Kita kurangin 4 per 6. Maka di sini 9 per Y jadi positif 4 per Y. Nah ini belum sama ya penyebutnya ya. Nah karena belum sama, maka kita samakan ya. Ini kan penyebutnya 15-nya per 3. Ini 6. KPK 3 sama 6 kan 6. Maka yang ini kita kalikan dengan 2 ya. Kita kalikan 2. Ya kita kalikan 2 gitu ya. Supaya 6 ya. Penyebutnya 6. Ini 30 per 6. Karena kalau menjumlahkan mengurangi kan harus sama penyebutnya. Oke, lanjut ya. Oke, lanjutkan ya. Baik, jadi di sini sudah dikalikan 2 supaya penyebutnya sama-sama 6 biar kita bisa mengurangi ya. Baik, 9 tambah 4, kita lanjutkan sini. 9 tambah 4 adalah cek jelas nih soalnya. Oke, lanjutkan ya. 9 tambah 4 itu 13 per Y sama dengan 30 kurang 4-nya adalah 26 per 6 ya. Jadi yang kamu hitung hanya atasnya saja. Nah, di sini belum sama nih kiri kanannya. Di sini kirinya 13, kanannya 26. Oke, yang sebelumnya kan ini kirinya 3, kanannya 9. Supaya sama kan 9-nya bagi 3-an. Nah, sama-sama 3 penyebut atasnya. Nah, ini atasnya belum sama juga nih. Maka supaya sama ya 26 ini bisa nih. Jadikan 13 ya dibagi 2 ya. Bawahnya juga bagi 2. Jadi harus sama wajib. Nah, 26-nya jadi 13 kan. 6-nya jadinya 3. Sama-sama positif 3. Maka nilai Y-nya adalah ini. Langsung. Y-nya sama dengan 3. Nah, tinggal kita mencari nilai X-nya dengan substitusi. Nilai Y sama dengan 3 yang sudah kita dapat di sini. Kebersamaan di soal
salah satunya yang menurut kamu mudah. Kita ambil yang kedua ya, yang 3/X. Min 1/Y sama dengan 1/6. Jika kalian ingin mau yang pertama, silakan saja cobain ya. Oke, 3/X tetap. Min 1/Y-nya adalah 3. Nah, jadi Y-nya ini kita ganti dengan 3. Sama dengan 1/6. Oke, jadi 3/X-nya tetap sama dengan min 1/3-nya kita bina ruaskan. Maka menjadi positif 1/3. Jadi 3/X sama dengan 1/6. Karena penyebutnya belum sama, KPK 6 sama 3 adalah 6, maka yang 1/3-nya kita perlu kalikan dengan 2 ya, supaya sama-sama 6 penyebutnya. Maka menjadi 2/6. 3/X sama dengan 1 tambah 2 adalah 3/6. Nah, di sini berarti X-nya sudah langsung dapat nih. Karena sama-sama positif 3. Ya. Dan tandanya sama-sama positif. Jadi langsung 6 ya. Nah, jadi X sama Y-nya X-nya 6, nilai Y-nya adalah 3. Jadi kalau sama-sama positif enak ya, atau sama-sama negatif langsung. Nggak bingung ya. Kalau sebelumnya nih, sama-sama negatif ya langsung 6. Nah, ini hati-hati nih kalau begini nih ya. Ini hati-hati nih. Kalau kamu menemukan untuk soalnya adalah seperti ini. Mana di sini kanannya positif, maaf, kirinya positif, kanannya negatif, beda. Maka negatifnya jadikan hasil ya. Jadi jangan duanya saja, tapi kasih negatifnya ya. Oke, itu saja. Semoga bermanfaat. Next, langsung nanti kamu perhatikan yang part 3-nya ya. Untuk latihan soalnya silakan lihat di deskripsi. Itu sama saja dengan latihan yang pertama, di part pertama ya. Sudah terkumpul menjadi satu satuan ya untuk latihan UH. Silakan bisa dicoba ya. Nanti silakan untuk yang soal ceritanya di part 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.